Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Balik lagi di project 30 hari jadi YouTuber atau content creator. Oke, sekarang kita sudah di hari ke-26 ya. Dan kali ini gue akan bahas seputar roadmap ya. Atau kita bikin sebuah jadwal ya, rundown ya. Untuk sebuah konten gitu ya. Dimana teman-teman mungkin kalau yang mungkin masih belum konsisten ya. Ini perlu dicoba gitu ya. Yaitu membuat rundown atau roadmap gitu ya. Atau list ya. Arahan gitu ya, sebuah konten di mana teman-teman biar upload terus ke konsisten gitu sehingga nggak bingung nantinya. Nah, ini yang gua gunakan ya, cara ini ya biar bisa konsisten menjalani project ini, yaitu 30 hari jadi YouTuber ya atau content creator. Oke, jadi gua akan kasih lihat ya tampilan proyek ya, rundown gitu ya, beberapa yang udah selama ini gue buat gitu. Dan kedepannya sebenarnya udah ada sih ya, cuman nih gue simpen gitu ya biar kayak rahasia aja gitu ya, biar nggak kayak nantinya tahu gitu ya teman-teman gitu. Oke, jadi ini sok rahasia aja gitu ya. Oke, jadi selama ini ya gue bikin rundown ya. Oke, ini di hari ke-26 ya, ini bisa dilihat ya, yaitu membuat roadmap ya. Di sini sebenarnya 3-6 bulan ini bebas ya. Kalau teman-teman mungkin proyeknya bisa sampai jangka tertentu ya, kayak gue nih 1 bulan gitu ya. Jadi nih setiap hari ya, ini sampai 30 hari tuh ya. Ini udah gue buat ya. Ini teman-teman bisa cek aja ya dari hari pertama nih ya. Kenapa sih kita memulai nge-YouTube ya? Motivasi, mindset itu gue udah bahas ya. Terus menentukan niche ya. Terus riset ya. Di sini persiapan awal ya. Terus konten produksi ya, ini kategorinya minggu kedua gitu ya. Oke, dan ini minggu ketiga, sekarang kita sudah di minggu keempat ya. Oke, jadi ini sudah cukup jauh gitu ya kita ya. Oke, nggak terasa ya, ntar kita akan evaluasi ya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini 27 sampai 30 gue hilangin ya, nggak gue kasih tahu gitu ya. Oke, intinya semuanya itu gue buat rundown ya. Jadi teman-teman biar lebih terarah gitu ya, terstruktur. Oke, dan ini kayak setiap harinya, oke, gue udah syuting ini ya hari pertama, terus hari kedua dan seterusnya gitu sampai sekarang ya di hari ke-26. Oke, ini karena proses syuting ya, sekarang gue akan centang aja kayak gitu. Oke, gimana cara bikin rundownnya ya? Di sini gue pakai ChatGPT ya. Oke, di sini gue punya project ya, 30 hari jadi YouTuber ya. Di sini semua nantinya thumbnail YouTube ya, ini memudahkan teman-teman ya. Oke, mau bikin thumbnail itu sebenarnya bisa ya, seperti yang gue bilang ya, bikin thumbnail pakai ChatGPT ya. Terus kita minta judulnya, deskripsi, hashtagnya, semua ya, kata kunci ya, kita pakai ChatGPT. Oke, di sini gue akan kasih tahu ya, memanfaatkan ya. Jadi teman-teman ini dengan ada AI ya, justru bisa lebih produktif. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi lo buat kayak males-malesan gitu ya. Oke, di sini gue akan minta buatkan rundown ya. Misalkan lo kayak pengen konsisten olahraga ya, atau lo pengen belajar bahasa ya, nanti akan ada rundownnya gitu ya. Akan ada roadmap gitu ya, arahan gitu ya. Apa sih arah yang harus dipelajari hari pertama kayak gitu ya. Oke, misal lo lagi program diet ya, olahraga sama aja gitu ya. Kayak apa aja sih makanan yang pengen disuruh gitu ya. Oke. Jadi seperti itulah. Oke, di sini gue akan contohkan ya. Di sini untuk teman-teman ya yang mungkin khusus konten kreator gitu ya. Jadi ini biar lo nggak mati ide gitu ya. Jadi ini penting banget buat roadmap ya atau rundown ya atau to-do list ya. Oke. Jadi di sini kita tinggal minta saja ya kepada ChatGPT, bilang ya bahwa ya gue pengen ya misalnya gini. Halo, gue pengen ya buat project. Ya, gue pengen buat project ya untuk konten ya seputar apa ya, seputar kuliner gitu ya, kuliner misalkan, seputar kuliner. Nah, itu gue pengen syuting ya, syuting selama 30 hari. Nah, kira-kira apa aja yang harus gue lakukan ya, harus gue lakukan setiap harinya. Review atau mukbang boleh dicampur ya, tergantung teman-teman ya. Kalau pengen ada mukbang, ada review ya, terserah gitu, mukbang atau review atau mungkin explore ya, terus
mungkin kayak jalan-jalan ya, jalan-jalan kuliner gitu ya, jalan-jalan kuliner ya, kuliner. Oke, kita tulis. Nah, saat ini lo berada di mana? Misalkan biar spesifik ya kulinernya nanti kan akan direkomendasikan yang mungkin daerah Jakarta. Gua saat ini sedang di Jakarta. Timur dah kasih ya, timur atau pusat ya. Oke, Jakarta Barat deh. Jakarta Barat. Nah, jadi nanti akan di spesifik tempat Jakarta Barat ya, kuliner yang mungkin sedang ramai. Oke. Dan gue pengen kasih judulnya ya, judulnya aja. Nanti gue explore sendiri. Explore sendiri gitu. Oke, kita coba enter ya. Kita oh ya, gue sini kasih tahu ya. Konten untuk YouTube. Untuk YouTube. Oke, kita langsung kirimkan saja. Oke, kita enter. Oke, di sini gue buat project ya. Jadi dia otomatis ya. Walaupun nggak disuruh ada rundown ya, dia paham gitu ya. Kalau teman-teman belum muncul sebuah rundown ya, selama 30 hari kan biasanya per harinya gitu ya. Nah, ini sedang di generate tuh ya, banyak banget ya. Oke, nah ini teman-teman. Oke, jadi sarapan legendaris ya di Jakarta, wajib coba. Nah, ini adalah judul. Nah, ini teman-teman ya, bisa apa aja ya. Kita coba cari ya, sarapan legendaris Jawa Barat ya. Apa aja sih ya, sarapan legendaris Jawa Barat. Nah, ini kita ke sini. Google gitu. Nah, di sini ada nasi gandul Bu Endang. Nah, ini jadi teman-teman explore ya, nasi gandul Bu Endang kayak gitu. Oke, terus hidden gem ya. Kayak tempat tersembunyi nih, kuliner malam yang jarang orang tahu kayak gitu. Nah, ini karena Jakarta Barat ya. Jadi teman-teman Jakarta Barat atau mungkin ya di mana aja bebas ya. Kita coba ya. Hari kedua nih ya. Oke. Sini kita enter. Nah, di sini tuh banyak banget ya. Sini ya. Warung hidden gem ya, hidden gem ya, nah, di Jogja kayak gitu ya, di Kutoarjo dia banyak banget tuh ya. Ini YouTuber Next Carlos ya. Nah, jadi kayak gini nih, ini sebuah konten harian ya atau daily gitu. Nah, ini bisa jadi sebuah ide juga gitu ya teman-teman, jadi idenya nggak mati kayak gitu. Oke. Nah, ini yang bikin para konten kreator sekarang tuh banyak yang ibaratnya produktif gitu ya. Karena mereka ya gitu risetnya ya. Nah, sini kuliner pedas level neraka berani coba gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin kayak mie gacoan ya, kita enter sini. Nah, sini ya, tantang diri sendiri. Nah, ini bisa ditantang diri sendiri nih, bikin sebuah segmen kayak gitu ya. Pedas sama pedas ya sama aja lah ya. Oke, nah, sini tuh ya. Jadi bikin nasi goreng tuh neraka. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa request ke tukangnya, Bang, bikin dong yang pedas kayak gitu. Nah, nih roti bakar Jawa Barat. Jakarta Barat, sorry. Oke, kita cari. Nah, jadi kayak gini teman-teman, riset lagi. Nah, ini roti bakar Harsa. Coba kunjungin kayak gitu ya. Apakah enak bener-bener kayak gitu. Karena di sini bintang 5 kayak gitu. Jadi seperti itu aja ya. Kalau teman-teman mungkin ngebahas putar kuliner ya. Ini nggak harus putar kuliner aja ya. Jadi kayak gue sendiri ya bikin project ya jadi apa konten kreator atau youtuber ya. Jadi rundownnya ini biar gue nggak mati ide ya dari ChatGPT gitu. Jadi di sini gue tinggal ngomong aja ya. Oh, poin-poinnya adalah ini nih gue pengen bahas kayak gitu. Ya seperti itu aja ya. Ini adalah sebuah rundown ya buat teman-teman biar nggak kehabisan ide gitu ya. Sehingga ya akan bisa lebih produktif ya, lebih rutin gitu kontennya ya. Nah, teman-teman juga kalau seperti gue bilang tuh ya, kayak lo mungkin sibuk banget ya. Nah, lo bisa ya dalam sehari ini ya, ini kan sehari, misal lo lagi waktu luang banget nih hari Minggu nih, ya mungkin lo kerja kantoran nih ya. Jadi sekarang tuh kalau mungkin kerja kantoran, waktunya libur, lo harus lebih produktif lagi ya, jangan ngaso-ngaso gitu ya. Jadi di sini misalkan lo pengen bikin 7 konten ya, misalnya konten ini. Nah, jadi langsung di hari libur itu syuting ya, rekaman gitu. Jadi itu nanti teman-teman silakan biar waktunya langsung selesai gitu cepat gitu ya kontennya, lu syuting dalam 1 hari itu. Sehingga nantinya kalau di jam-jam kerja istirahat lu waktunya ngedit kayak gitu ya. Oke, jadi biasanya itu banyak yang dilakukan oleh para konten kreator ya.
Jadi syutingnya itu sekaligus ya, sehari misalnya 7 targetnya ya. Kalau gue sendiri sih paling mentok itu bisanya sampai 3 kali gitu ya. Karena kan kalau udah ngomong depan kamera kayak gini biasanya energinya habis kayak gitu ya. Oke, jadi memang salut sih buat artis-artis yang kayak sehari-harinya tuh mereka ngomong di depan kamera, tampil di depan kamera itu pasti energinya habis banget gitu ya. Capek banget, makanya mereka ya kayak kesehatan ya, kayak apa harus minum vitamin ya. Kayak biasanya kayak gitulah. Mereka itu harus bisa menjaga keseimbangan waktu dan juga kesehatan gitu ya. Dan juga mood tentunya. Kayak gitu aja ya untuk rundown. Pokoknya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Ulik-ulik sendiri ya teman-teman biar lebih kreatif ya. Jadi seperti ini, tanya ChatGPT lo ada masalah apa ya, minta solusinya kayak gitu. Lo pengen ngobrol ya sesama konten kreator bisa di komunitas ya, atau mungkin bersama gua ya di kolom komentar, silahkan kayak gitu. Ada beberapa yang nanya-nanya juga ya. Itu seperti biasa ya. Kalau ada yang nanya, gue bilang gua kasih arahan aja gitu ya. Misalnya bang, gua kehabisan ide nih kayak gitu. Oke, lu buka ChatGPT sekarang, minta 30 ide ya kayak gitu. Nah langsung mereka buat kayak gitu. Jadi kayak gitu. Gue nggak bisa ngasih ide, tapi gue ngasih arahan aja gitu. Pokoknya lu kayak gini ya. Jadi youtuber intinya kayak gitu aja ya. Gampang ya kalau teman-teman memang memiliki rasa penasaran ya. Dan suka mencari tahu kayak gitu. Oke. Dan tentunya jangan lupa bertanya kayak gitu pada ya, orang yang ahlinya gitu. Gue biasanya suka nimbrung di komunitas gue nanya-nanya kayak gitu. Kadang juga di apa para influencer ya, gue kadang nanya, suka komen kayak gitu, bang ini gimana bang soal AI gini caranya bla 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 kayak gitu. Pokoknya komen aja, nggak perlu takut lo dicap bodoh ya kalau bertanya gitu ya. Nggak apa-apa, lebih baik bodoh pada saat itu juga tapi nantinya lo jadi tahu, daripada lo nggak tanya sama sekali lo malah jadi bodoh selamanya gitu, kalau kata-kata bijak kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitulah intinya teman-teman. Kalau emang nggak tahu, tanya aja ya ke ChatGPT, bisa ke orang yang lebih ahlinya, bisa kayak gue sendiri, gue lebih nanya orang yang ahlinya gitu, suka diskusi aja. Di project kali ini semoga bermanfaat ya, semoga teman-teman ada yang terbantu benar-benar ya. Pokoknya action aja ya, paksakan diri teman-teman kayak gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya, dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan. Dah.